Banners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film action berjudul Accident Man Hitman's Holiday tahun 2022 yang merupakan kelanjutan dari film pertamanya berjudul Accident Man tahun 2018. Dan tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan check it. Ucil Funky. Aduh, nikmati urip ya Allah. Cerot. Melanjutkan film Accident Man pertama, kisah akan berfokus pada pria bernama Mike Fallon, seorang pembunuh bayarin yang memiliki julukan Accident Man karena mampu membunuh target seolah itu hanya kecelakaan. Yang setelah dia keluar dari organisasi Oasis atau kelompok yang menaungi para pembunuh bayaran, kini Mike bekerja sendiri sambil liburan di negara Malta, lebih tepatnya di Eropa bagian selatan. I was more than happy to oblige. Forgotten, I'm happy to get my hands bleeding filthy for the right price. Dengan bekerja sendirian, Mike nyatanya bisa lebih meraup banyak cuan ketimbang saat masih menjadi anggota Oasis, yang hal itu dibuktikan dengan motor keren yang dia miliki sekarang, termasuk apartemen mewah yang saat ini dia tinggali. Ya, dia bernama Xiuling, seorang wanita Asia yang jago kungfu yang sengaja Mike sewa untuk melatih kemampuan bela dirinya, di mana Xiuling akan muncul secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, yang tujuan daripada dilakukannya sesi latihan ini adalah supaya insting dan tingkat kewaspadaan Mike semakin meningkat agar dalam kondisi dan situasi apapun, dia selalu siap untuk bertarung dan bertahan dari musuh-musuhnya. Fine. Good fight. Malam harinya ketika Mike sedang jalan-jalan di luar, ada seorang pria gempal yang sedang dikeroyok security yang ternyata itu adalah teman lamanya ketika masih menjadi anggota Oasis. Dia bernama Fred, seorang pembunuh bayaran yang jenius yang punya kemampuan membunuh dengan alat-alat canggih ciptaan sendiri, di mana Mike memutuskan untuk menyelamatkan Fred dan mengajak dia ke tempat tinggalnya. So why don't you tell me what you're doing in the middle of Malta, Fred? Setting people on fire. Come on, we've got to get you out of there before the cops turn up. It's a right bloody mess. Dan ya, Xiuling kembali muncul secara tiba-tiba, di mana Mike langsung mengatakan Flamingo sebagai kode atau password agar Xiuling berhenti menyerangnya alias menghentikan sesi latihan edannya ini. Jesus Christ. Hasn't been a week already, has it? Suling, this is my old mate Fred. Tell you what, call that one a draw and I'll see when it's time for the next ruck, yeah? Fred pun menceritakan alasan kenapa dia datang ke sini adalah untuk mencari kekasihnya yang katanya pergi ke kota ini, di mana Fred yang tidak memiliki tujuan dan tempat tinggal pun meminta Mike untuk mengizinkannya tinggal di sini, yang sebagai bayarannya Fred akan membantu Mike dalam setiap pekerjaannya. Shared is a problem halved. I might be able to help you out. Let's see if this works. Dan ya, berkat kecerdasan Fred dalam merakit dan meretas berbagai alat elektronik, pekerjaan Mike pun bisa lebih cepat diselesaikan, sehingga yang pada awalnya Mike ragu untuk menerimanya, kini dia menjadi sangat senang dengan adanya Fred bersamanya. Great to be back in the saddle again. So, Yes. Setelah beberapa pekerjaan diselesaikan dengan sempurna dan Mike merasa punya keluarga seperti keluarga orang-orang pada umumnya, Mike dan Fred pun membangun markas sendiri yang di situ mereka berdua membuat berbagai alat pembunuh yang disetting seolah kecelakaan, yang meskipun beberapa alat nampak gagal dan tidak berfungsi dengan baik, tetapi sebagian lainnya cukup efektif untuk membunuh target mereka. Go on, Fred. Oh, yes!
Dan ya, untuk kesekian kalinya, Xiuling muncul di waktu-waktu yang sangat tidak tepat yang membuat Mike langsung menyebutkan flamingo, di mana Xiuling ini nampaknya terlalu bersemangat kayaknya sebagai seorang pelatih yang terkadang membuat Mike menjadi sangat jengkel dengan kemunculan Xiuling yang sudah banyak merusak properti di rumahnya. Get a lot more jobs done if you didn't have to have a ruck after every shift. Fred pun iseng menceritakan tentang kekasihnya yang menghilang, di mana Xiuling yang punya banyak informasi pun dengan baik hati mengambil foto wajah kekasihnya Fred dan berjanji akan mencoba mencarinya secepat mungkin. Di tengah-tengah kegiatan mereka membuat berbagai alat pembunuh, Fred yang kini menjadi manajer pribadi Mike pun mendapat sebuah tawaran pekerjaan untuk membunuh seorang anak dari keluarga paling berbahaya bernama keluarga Zuzer, di mana Mike menyuruh Fred untuk langsung tolak tawaran tersebut karena siapapun jelas tidak ingin berurusan dengan keluarga Zuzer tersebut. Reject that right now. It's got brass balls bigger than their brains. I'll be surprised if anyone touches that. Singkat cerita, Mike dan Fred pun mendapat pekerjaan untuk membunuh seorang eksekutif muda yang ketika pekerjaan tersebut berhasil diselesaikan secara cepat dan efisien, tiba-tiba... Ya, rupanya pekerjaan tersebut adalah sebuah jebakan dari keluarga Zuzer, lebih tepatnya dari Nyonya Zuzer sendiri. Ini bebenguknya, di mana ajudan Nyonya Zuzer pun sangat merasa terhormat bisa berhadapan langsung dengan Mike, sang accident man yang terkenal itu. Namun karena Mike bersikap tengil, si ajudan pun membogemnya berkali-kali, yang karena Mike sudah terlatih dihajar oleh Xiuling, dia nampak santai saja yang justru malah membuat tangan si ajudan kesakitan. I have to hand it to you both. That bathtub ploy was ingenious. Dan mari saya perkenalkan dengan putra tunggal Nyonya Zuzer bernama Dante. Ini bebangusnya yang beberapa hari yang lalu sempat hampir tewas setelah adanya percobaan pembunuhan terhadapnya, di mana pekerjaan membunuh Dante tersebut sebenarnya sempat ditawarkan kepada Mike yang waktu itu sempat ditolaknya. That job did come in, but we rejected it. Was no accident. Tujuan daripada diculiknya Mike dan Fred adalah untuk membantu Nyonya Zuzer untuk melacak siapa pembunuh bayaran yang telah berani-berani mencoba membunuh anaknya, sekaligus meminta Mike untuk menghabisi para pembunuh bayaran yang menerima pekerjaan tersebut. I need you to hunt down whoever that may be, and I want you to kill. Sempat menolaknya dengan ekspresi cungah cangeh, Nyonya Zuzer pun mengancam akan membunuh Fred saat itu juga, di mana Mike yang mulai nyaah dan peduli dan menganggap Fred sebagai keluarganya sendiri pun tak ingin kehilangan partner terbaiknya, sehingga dengan sangat terpaksa Mike pun menerima permintaan berat tersebut. Saat akan minum itulah secara tak terduga Mike bertemu dengan sang ketua organisasi Oasis bernama Ray. Ini rarainya, yang mana Ray ini merupakan ayah angkat Mike yang sejak kecil telah melatihnya untuk menjadi seorang pembunuh profesional. How'd you find me, Ray? Kemunculan Ray di sini rupanya adalah untuk melakukan pekerjaan, yaitu membunuh Dante, karena setelah Mike membunuh semua rekan-rekan di film pertama dan keluar dari organisasi Oasis, Ray yang sekarang sendirian dan bangkrut pun terpaksa harus menerima semua pekerjaan demi bertahan hidup, yang salah satunya adalah menerima tawaran untuk membunuh Dante, anak tunggal dari Nyonya Zuzer. You destroyed what took me decades to build. Dengan jujur Mike menjelaskan bahwa saat ini nyawa Fred sedang terancam apabila dirinya gagal melindungi Dante dan gagal menghabisi semua pembunuh bayaran yang sedang memburunya, sehingga Mike memohon dengan sangat agar Ray membatalkan pekerjaan ini. Namun Ray yang tergiur dengan imbalan yang diberikan pun tetap kekeh akan membunuh Dante, apalagi setelah Ray baru mendapat kabar bahwa Dante dipasangi alat pelacak pada arlojinya yang membuat semua pembunuh bayaran bisa melacak keberadaan Dante saat ini. And when I've snuffed out this little runt, we'll get back to what you owe me. So you better get your skates on. Dengan cepat Mike pun pergi ke tempat Dante untuk memberitahukan agar segera melepas arlojinya karena alat pelacak yang ada di dalamnya sudah berhasil disadap oleh para pembunuh bayaran. Namun si ontoho Dante yang heras hulu ini justru malah menelan arlojinya, sehingga jangan salahkan Samsul jika semua pembunuh bayaran akan segera datang untuk membunuhnya. Problem is solved.
Dan ya, muncullah pembunuh bayaran pertama bernama Freya yang memiliki julukan si malaikat maut, di mana Freya yang memiliki keahlian militer tingkat tinggi ini pun bisa dengan begitu mudah membantai seluruh anak buah Nyonya Zuzer yang membuat Mike terpaksa harus kerepotan demi melindungi babangus si Dante ini. Sempat menyarankan Freya untuk hentikan niatnya, Mike nyatanya harus kembali mengeluarkan seluruh kemampuannya, di mana mereka berdua terlibat duel seru di ruangan dapur hingga pertarungan sengit pun tak terelakkan lagi. Setelah berhasil membunuh Freya, Mike pun menghubungi Nyonya Zuzer untuk memberitahukan bahwa semua penjaga Dante sudah tewas, di mana beliau meminta Mike untuk melindungi Dante dan membawanya ke tempat aman yang apabila terjadi sesuatu kepada anaknya, Nyonya Zuzer tidak akan segan-segan untuk segera membunuh si Fred. I need you to protect my son at all costs. Untuk mengeluarkan alat pelacak yang ditelannya, Mike pun membawa Dante ke apotek untuk diwolin obat pencahar supaya bisa cepat modal, yang mana saat sedang menuju ke markas, tiba-tiba muncullah pembunuh bayaran kedua bernama Yendi yang dijuluki sebagai vampir karena suka mencicipi darah korbannya. It's the great Yendi. Born in Ghana, named Dante. Bersenjatakan kapak, Yendi pun terus menyerang Mike supaya mau menyerahkan si Dante, yang mana mereka berdua sebenarnya sudah saling kenal karena berada di dunia yang sama. Namun karena hadiah yang ditawarkan berjumlah sangat-sangat besar dan jelas melebihi AdSense saya selama 3 tahun ini, maka Yendi terpaksa harus membunuh Mike supaya bisa mendapat hadiah tersebut. Dan ya, duel yang terjadi ternyata hanya berlangsung sebentar saja setelah Yendi dibuat terluka parah, di mana Mike berhasil membuktikan julukannya sebagai Accident Man yang digadang-gadang sulit mati berkat bantuan orang dalam alias bapak sutradara dan bapak produser. He is now. Mike pun membawa Dante ke markasnya sambil menunggu Siuling yang akan datang membawakan motornya ke sini, di mana Mike menyuruh Dante untuk segera nyaduk agar alat pelacaknya bisa segera dihancurkan, yang karena Dante terus nyerocos dan bersikap menyebalkan, Mike pun terpaksa membogemnya hingga tak sadarkan diri. Oh, okay. Tak lama muncullah Siuling yang datang untuk membawakan motor Mike, di mana Siuling yang sudah tahu tentang pekerjaan Mike pun bukannya takut atau menghindar, dia justru meminta Mike untuk menjadikannya partner karena dengan kemampuan bela dirinya yang mumpuni, Siuling yakin bisa banyak membantu meringankan pekerjaannya. Well, look who it is. Silas. Ya, muncullah pembunuh bayaran ketiga yang bernama Silas, seorang pembunuh yang dijuluki pencekik karena suka membunuh targetnya dengan cara mencekik lehernya, yang ketika Silas sedang menyombongkan dirinya di hadapan Mike, muncullah pembunuh bayaran keempat bernama Poco yang dijuluki si badut brutal karena memiliki ciri khas palu besar yang menjadi senjata utamanya. Dan ketika Silas menyuruh Poco untuk menyingkir dulu, tiba-tiba Type Fallon. I'm gonna take great. sementara Mike harus bertarung melawan Poco, Siuling pun harus menghadapi Silas yang sudah tersadar di mana keahlian kungfu yang dimilikinya ternyata cukup membantu untuk menghabisi Silas yang mati dengan cara yang sama seperti cara dia membunuh target-targetnya. Kembali ke Mike yang cukup dibuat kewalahan meladeni si Poco karena ternyata si Poco ini mengalami kondisi langka yang membuat tubuhnya tidak merasakan sakit. Bahkan dia dengan sengaja memukul kepalanya sendiri sampai berdarah untuk membuat mental Mike menjadi lemah.
painful? Serangan demi serangan yang Mike berikan pun tak kunjung membuat si Poco tumbang, bahkan mata gergaji yang sempat menancap di dadanya pun seolah tidak dirasakan, sehingga Mike benar-benar harus melakukan effort lebih agar si Poco bisa dikalahkan. Pada akhirnya, meskipun Poco tidak merasakan sakit, bukan berarti dia tidak bisa mati, di mana Mike berhasil membunuhnya dengan memanfaatkan alat ciptaan Fred yang waktu itu sempat gagal untuk dipraktekkan. Tak lama, datanglah pembunuh bayaran kelima bernama Oyumi yang muncul dengan gerakan superhero landing, di mana Oyumi ini adalah seorang pembunuh terampil yang memiliki kelincahan, kekuatan, dan kecepatan melebihi pembunuh sebelumnya, yang setelah Xiuling dibuat tak sadarkan diri dengan satu tendangan, Mike pun langsung menyerangnya hingga duel sengit pun tak terelakkan lagi. Sempat kalah di detik-detik awal, Mike ternyata cukup cepat menyesuaikan diri dan mampu mengimbangi kemampuan lawannya, yang ketika Oyumi mulai merasa terdesak, dia pun segera mengambil pedangnya dan... Ya, muncullah Ray dengan shotgunnya yang membuat Oyumi langsung tewas, yang kemunculannya ini bukanlah untuk menyelamatkan Mike, melainkan untuk menyelesaikan pekerjaannya membunuh si Dante, di mana Mike yang tetap kekeh ingin melindungi Dante pun memohon kepada ayah angkatnya untuk jangan lakukan ini demi dirinya dan demi nyawa si Fred. You ruined me. Everything I worked my whole life for gone because of you. Setelah Ray setuju untuk tidak melanjutkan pekerjaannya, Dante yang dikenakan jas milik Fred pun dibawa ke tempat yang sudah disepakati, yang di situ Nyonya Zuzer cukup dibuat takjub melihat Mike berhasil melindungi anaknya sekaligus menghabisi seluruh pembunuh bayaran yang memburunya. Can you please do something about him? I have to say I'm impressed, Mr. Fallon. Come on. Come on, Fred. Dante yang diperlakukan kasar oleh Mike pun sempat tak terima dan meminta ibunya untuk memberi pelajaran kepada Mike, di mana Nyonya Zuzer justru menyuruh Dante untuk tutup mulut dan memintanya untuk bersyukur masih bisa tetap hidup jika bukan karena jasa si Mike. Saat akan pulang itulah Ray mengatakan ingin mencoba alat ciptaan Fred, yakni jas yang saat ini dikenakan oleh Dante, dan tiba-tiba... What? That's it? What, you gonna let him walk away? Fuck you! Setelah membunuh Dante, Nyonya Zuzer, dan seluruh pasukannya, Ray pun mendapat imbalan dengan jumlah yang sangat-sangat besar sekaligus berhasil menyelamatkan nyawa si Fred, yang setelah semua yang mereka lalui, kini Mike memiliki keluarga baru termasuk Xiuling dan memutuskan untuk rehat sejenak dari kegiatan bunuh-membunuh ini. Job. We parlayed that into a new outfit and the world was our oyster. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Meski tidak seseru film pertamanya, ya masih ketolonglah dengan adanya Scott Adkins alias Boyka, dan mungkin sayangnya yang terlalu berekspektasi tinggi dengan film kedua ini, yang bahkan ceritanya sangat terlalu dangkal lah dan tidak ada poin adrenalin yang bisa saya rasakan di film satu ini. Tetapi untuk sekedar hiburan dan tontonan, ya lumayan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sejauh apapun kamu pergi, keluarga adalah tempat kamu pulang. Cuau, cuau, cuau.